Gimana? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat? Sehat semuanya ya. Alhamdulillah, ada yang sakit? Ada yang galau? Nggak ada? Oke, teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Saya telat tadi karena masih ada acara sampai besok sebenarnya. Tapi saya sempatkan untuk mengajar di aksi. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah datang offline ya. Alhamdulillah ini luar biasa pejuang-pejuang ya. Semoga kita semuanya sukses ya dan dapat ilmu yang manfaat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas tentang ini ya, perundang-undangan atau sistem hukum di Indonesia. Saya tidak akan bahas terlalu jauh atau bahas mendetail karena ini cukup berat bahasannya. Ya. Ini kalau udah lama nggak bisa dihapus. Ya, jadi memahami peraturan perundang-undangan ya, ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya karena kenapa? Karena setiap warga wajib mengetahui peraturan yang berlaku agar menjalani kehidupan dengan harmonis dan tertib. Nah, jadi aturan-aturan yang ada ya, yang berlaku di suatu daerah, di suatu tempat atau di suatu negara itu bukan tanpa tujuan. Ya. Nah, kalau menurut kalian apa kira-kira tujuan adanya hukum? Nah, gitu. Tujuan adanya aturan kira-kira untuk apa? Biar lebih adil masyarakatnya. Apa kira-kira? Katanya ada yang bilang aturan itu adalah untuk dilanggar. Setuju? Ada aturan adalah untuk dilanggar. Nah, itu pemahaman yang salah kaprah tentunya ya. Aturan itu dibuat ya untuk mencapai yang namanya ketentraman, ketertiban, kenyamanan, kebahagiaan, cinta ya enggak. Ya, jadi ada aturan itu untuk kenyamanan, keamanan. Bagaimana kalau nggak ada hukum? Coba kalian bayangin ada di negara kita tidak ada hukum. Iya. Tidak ada aturan lah gitu ya. Contohnya tidak ada aturan tentang lalu lintas. Apa yang ada? Apa? Oh ya. Oke. Banyak yang ini ya, anarkis juga ya. Oke. Contohnya adalah lalu lintas. Lalu lintas itu ada aturannya nggak? Apa contohnya? Pakai helm. Di tahun 2010 kesinian ya, saya masih ingat sekali dulu tuh kita pakai motor itu nggak ada yang pakai helm, itu masih jarang sekali yang pakai helm. Ya, kesadaran berlalu lintasnya taat aturannya sangat minim. Ya, sehingga banyak sekali kecelakaan yang banyak makan korban, sehingga diwajibkanlah memakai wajib helm ber-SNI. Sempat ada iklan itu ya, pakai helm ber-SNI gitu. Ketika tidak ada aturan, contohnya di lalu lintas, kita akan sering lihat orang yang terobos lampu merah, ya kan? Lampu merah itu aturannya apa? Harus berhenti. Tapi kalau misalkan ada di negara tersebut tidak ada aturan mengenai lampu merah, maka apa yang terjadi? Banyak yang menerobos lampu merah. Dan apa yang terjadi lagi? Kecelakaan. Yang melanggar satu orang, tapi dia mengakibatkan kecelakaan untuk orang lain. Oh, itulah. Kalau tidak ada hukum berarti apa? Tidak tertib. Tidak aman, tidak nyaman. Ya, walaupun berpanas-panasan, misalkan ya tadi saya lampu merah lama banget ya di Soekarno Hatta. Lampu merahnya lama,
Terus panasan, tapi apa? Kita safety kan. Selama kita mengikuti aturan. Pak, emang kita sudah pasti dijamin safety aman gitu ya ketika kita mengikuti aturan? Memang tidak juga, ya. Tapi itu lebih aman daripada sama sekali tidak mengikuti aturan. Ya tadi kita ikutin aturan, ya berhenti lampu merah, wah hijau nih kita jalan, ya tiba-tiba ada orang lain yang tidak mentaati aturan, ya padahal kita sudah mentaati aturan kan, ya, tapi ini kan namanya musibah gitu, itu beda cerita ya. Tapi ini akibat orang-orang yang tidak mau tertib atau lalu lintas. Apalagi coba di lalu lintas, jalur khusus sepeda, jalur khusus jalan kaki, trotoar, ya karena orang-orang kita tidak mau menaati aturan, jalur trotoar, jalur sepeda diterabas dipakai untuk motor. Ngeselin gak tuh? Ngeselin banget kan. Harusnya kita nyaman jalan gitu kan, justru kita tuh mengurangi asap, polusi ya, karena kita jalan harusnya kan dilindungi ya, ini malah diambil jalur kita. Nah itu kan mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena tidak taat terhadap peraturan. Ya, adanya aturan itu tidak hanya dengan dibarengi aturan yang sedemikian rupa, tapi juga harus dibarengi dengan tindakan atau pelaksanaan atau aturan. Misalkan di kelas, saya buat aturan ketika Anda di kelas tidak boleh membuang sampah. Kemudian ada yang membuang sampah di kelas, tapi saya diam aja. Apa artinya? Aturan kan gitu. Nah sekarang di Indonesia ini sudah luar biasa aturannya sebenarnya. Sudah begitu menyeluruh. Ya, sudah baik aturannya, hukumnya, tapi pelaksanaannya kurang. Contohnya yang kecil apa? Buang sampah. Buang sampah. Sampai sekarang banyak gak yang buang sampah sembarangan? Banyak. Bahkan udah ada aturan perdanya, setiap orang yang buang sampah maka akan didenda 5 juta ya. Setiap orang yang buang sampah ke sungai maka akan didenda 5 juta. Masih banyak buang sampah? Buktinya Pandawara masih ngebersihin sekarang. Nah berarti gini, yang kita lihat aturan itu sudah luar biasa kompleks, sudah banyak aturan yang mengatur kehidupan kita. Tapi ketika tidak ada penegakan hukum yang baik, maka masyarakat masa bodoh amat. Ya aturan-aturan, ya gue kan gitu. Ya, berarti apa? Tidak hanya aturannya saja, tapi harus dibarengi dengan tindakan yang tegas. Ya gitu. Karena aturan ini harus memunculkan efek jerak. Apa efek jerak itu? Nah, supaya tidak diulang lagi kesalahan. Nah gitu, makanya ada tilang, ya, makanya ada denda, makanya ada penjara. Itu kan untuk membuat efek jerak. Ada hukuman-hukuman. Hierarki peraturan perundangan di Indonesia. Jadi sistem negara kita adalah negara hukum. Ya, semuanya berdasarkan hukum. Ketika Anda misalkan mencuri, ya, ada orang mencuri, tapi misalkan di dalam hukum kita tidak mengatur tentang mencuri, apa yang terjadi? Banyak terjadi kasus pencurian. Apakah yang mencuri itu dihukum? Betul, tidak boleh dihukum orang yang tidak ada aturannya. Ketika negara kita tidak mengatur tentang pencurian, maka kalau ada yang mencuri, tidak boleh dihukum. Kenapa? Karena ada hukumnya, karena ada dasarnya. Kan tadi negara kita adalah berdasarkan hukum. Ketika negara tidak mengatur tentang hukuman pencurian, maka ya sudah. Orang yang mencuri loss aja gitu ya. Sekarang ada orang yang mencuri. Pak, sekarang saya banyak lihat di sosial media, di Instagram, ada orang mencuri kemudian ketahuan, bukan dibawa ke polisi Pak, tapi diapain? Digebukin di situ sampai mati. Kenapa coba? Menurut kalian kenapa orang seperti itu? Jengkel, apalagi? Yang lebih ekstrim lagi? Misalkan
Sekarang di sosial media banyak, Pak. Misalkan saya ngelihat ada orang mencuri kemudian ketahuan, kemudian tidak dibawa ke kepolisian, tapi digebukin di situ sampai mati. Kira-kira kenapa sebabnya? Betul. Kurang kepercayaan terhadap penegakan hukum. Jadi mereka puas-puasin di situ. Tonjokin, tendangin. Sampai berdarah-darah kan gitu. Kenapa? Karena masyarakat tidak percaya lagi dengan hukum. Itu yang paling bahayanya di negara kita ketika masyarakat itu tidak lagi percaya dengan hukum. Karena apa? Ketika masyarakat tidak percaya dengan hukum, maka mereka melakukan seenaknya, menghukum sendiri gitu. Hukum rimba namanya. Ya, hukum rimba itu apa? Ketika buat salah mati kan gitu aja. Yang penting kita puas. Ya, padahal kalau misalkan dibawa ke hukum gitu ya, ke kepolisian, bisa jadi tidak hukuman mati kan gitu, karena ada pertimbangan misalkan hak asasi manusia dan sebagainya. Ya, jadi titik terendah sebuah negara hukum itu adalah ketika masyarakat tidak lagi percaya terhadap hukum di negara, dan itu sudah banyak di Indonesia. Nah, ini harus dikembalikan lagi. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu ya kita akan kacau sistem negara kita. Ya, karena kita punya undang-undang. Nah, kemudian yang pertama adalah sistem hukum di Indonesia yang paling tingkatan pertama begitu ya. Jadi kita ada hierarki. Hierarki itu apa ya? Simpelnya. Tingkatan hukum. Jadi paling atas, rendah gitu ya. Hierarki hukum yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sungai yang memerdekakan bangsa. Dan oleh sebab itu, nah itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi sumber utama hukum di Indonesia. Jadi semua undang-undang di bawahnya, hukum yang di bawahnya tidak boleh melanggar atau mengingkari Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan di Undang-Undang Dasar 1945 ada tentang setiap bangsa berhak mencapai kemerdekaannya. Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kemudian negara lain, misalnya di Afrika, ada yang dijajah oleh bangsa barat misalkan. Ya, kemudian Indonesia diam aja. Berarti itu melanggar Undang-Undang Dasar. Karena bangsa kita itu menghendaki semua negara harus merdeka, menentukan nasibnya sendiri. Makanya Indonesia sekarang ini vokal banget kalau ada yang dijajah, ya misalkan Palestina begitu ya. Kita sebutnya Palestina misalkan, ya dijajah, kemudian bangsa kita apa yang lakukan? Terus bersuara di PBB itu. Ya, menurut Retno itu kan sangat luar biasa perjuangannya. Kalau kita lihat ya. Kenapa? Karena itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua apa? Undang-undang, baca. Undang-undang ini sering kita dengar ya. Undang-undang ini sering kita dengar. Dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif. Ya. Yang bertugas membuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dari mana Dewan Perwakilan Rakyat membuat aturan? Dari aspirasi masyarakat. Misalkan masyarakat ingin olahraga itu diwajibkan, misalkan. Ya. Misalkan di antara kita usul nih ke DPR sebagai masyarakat biasa gitu ya. DPR buat dong aturan tentang olahraga itu wajib dilakukan oleh semua orang di Indonesia. Kalau misalkan ada yang tidak olahraga maka dihukum 20 tahun penjara misalnya gitu ya. Yang mager-mager yang 20 tahun gitu. Ya. Kemudian DPR membuat itu. Ketika sudah disahkan ya oleh DPR, ketok palu dan disahkan juga oleh presiden, maka itu undang-undangnya sudah harus dilakukan, sudah harus diterapkan. Makanya mulai besok berarti kita wajib olahraga 20 jam sehari misalkan gitu. Tidak 4 jam bisa olahraga lagi. Ya.
Nah, ini merupakan proses legislasi. Yang buat ada DPR, tapi ya kemarin kita udah belum lama ngelihat demo ya, demo besar-besaran. Kenapa coba kira-kira? Kenapa DPR kan wakil rakyat? Kenapa di demo buat aturan seperti itu? Ya, ketika ada aturan yang didasari atas politik saja dan tidak mengatasnamakan kepentingan rakyat, maka bisa jadi di demo. Banyak sekali ya selama periode Jokowi ini ya 2019 sampai 2024 banyak sekali demo-demo yang memang menuntut undang-undang. Ya, Pak, emang undang-undang itu penting masih penting banget. Ya, kalian sekolah mahal murahnya itu dari mana? Undang-undang. Kalau undang-undang bilangnya sekolah gratis semuanya. SM maupun negeri maupun swasta, negeri gratis, swasta gratis, maka berefek kepada kita juga yang belajar. Ya, misalkan kata undang-undangnya untuk yang negeri gratis tapi yang swasta berbayar ya. Ya, bayar 50 juta misalkan. Jadi berefek gak ke kita? Berefek. Guru-guru gajinya kata undang-undang 300.000 ya per bulan, nggak usah banyak. Berefek? Langsung berefek. Kata undang-undang guru-guru gajinya 50 juta ya per bulan. Berefek gak? Berefek. Jadi undang-undang itu jangan diremehkan. Karena undang-undang itu yang mengatur kehidupan kita. Sehingga apa? Ketika ada undang-undang yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, maka sangat merugikan. Kira-kira begitu. Kemudian di bawah undang-undang ada apa? Ada peraturan pemerintah. Siapa yang buat? Presiden untuk menjalankan undang-undang yang telah disahkan. Ya, misalkan undang-undang menuntut untuk membuka lapangan kerja. Ya. Undang-undang menuntut ya bahwasanya pemerintah wajib membuka lapangan kerja seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia. Ya, itu kan masih umum ya. Kemudian presiden membuat peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang pembukaan lapangan kerja, maka pemerintah ya membabat lahan hutan seluas 100 hektar untuk membuka lapangan kerja, misalkan kayak gitu. Itu merupakan peraturan pemerintah untuk apa? Menjalankan undang-undang. Ya. Jadi alasannya membuka lahan yang luas itu adalah untuk membuka pekerjaan. Pekerjaan buat siapa? Rakyat? Rakyat mana? Ya, gitu ya. Kemudian ada lagi apa? Peraturan menteri atau permen ya ini. Ya. Misalkan undang-undang mengatakan setiap rakyat Indonesia wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, yang mengatur pendidikan siapa? Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan. Maka menteri ini membuat peraturan menteri untuk menjalankan undang-undang. Tadi undang-undang mengatakan setiap rakyat Indonesia wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Makanya peraturan menteri membuat aturan untuk membuka sekolah sebanyak 500 SD negeri di setiap kota dan kabupaten. Itu sebagai bentuk mendukung daripada undang-undang. Jadi lebih khusus lagi. Kalau undang-undang misalkan bersifat umum, ya peraturan menteri itu bersifat khusus di bawah bidangnya masing-masing. Tergantung aturannya. Yang terakhir adalah peraturan daerah. Peraturan daerah ini dibuat oleh setiap kepala daerah di kota kabupaten maupun provinsi. Misalkan di Bandung dilarang untuk kumpul jam 9 malam. Ya. Tapi di Kota Bogor itu masih boleh jam 10 malam juga berkumpul. Kenapa kira-kira?
karena perbedaan kondisi lingkungannya. Ya, di Bandung itu dilarang berkumpul jam 9 malam karena memang tindak kriminalnya tinggi. Tapi di Bogor jam 10 masih boleh berkumpul karena kriminalitasnya lebih sedikit gitu ya. Sehingga peraturannya pun berbeda. Jadi setiap daerah berhak punya aturan sendiri selama tidak melanggar undang-undang atau peraturan di atasnya. Begitu. Makanya kemarin kan Gubernur Jakarta kan diperebutkan gitu kan. Karena dia punya kuasaannya sendiri, ya. Pemerintah pusat itu tidak banyak bisa mengatur pemerintahan daerah juga, ya. Karena pemerintahan daerah itu punya otonomi sendiri. Kekuasaannya sendiri mengatur daerahnya. Ini udah. Jadi gitu ada 5 ya, kita bersumber hukum di Indonesia. Tadi ya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan pertama ada inisiatif. Jadi ada proposal untuk membuat peraturan perundang-undangan diajukan kepada DPR, Presiden atau pemerintah. Misalkan ada akademisi membuat aturan tentang pendidikan, ya, kiranya belum ada nih hukumnya yang mengatur tentang ini, dibuat undang-undangnya, kemudian diajukan ke DPR. Kemudian dibahas DPR itu, makanya ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun juga ada. Ya, dibahas, kemudian apa? Kalau sudah dibahas dan cocok dan kemudian disahkan. Ketika diketok, maka hari itu juga wajib digunakan peraturan itu. Kemudian dibacakan dan diundang-undangkan, diumumkan melalui lembaran negara Republik Indonesia. Di website DPR banyak sekali aturan-aturan undang-undang yang kalian ingin cari, silahkan cari. Misalkan undang-undang tentang pernikahan, diatur oleh negara. Diatur. Wajib minimal usia nikah berapa? Ada yang tahu? 21, berapa lagi? 19, ada berapa lagi? Ya, undang-undang di Indonesia ini dulu berubah-ubah. Dulu usia minimal nikah 17 tahun. Kemudian naik, sekarang itu 2019 kemarin naik jadi 19 tahun. Ya, usia perempuan minimal 19 tahun. Laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Jadi, kalau misalkan di bawah itu, boleh gak menikah? Nggak boleh. Karena undang-undangnya mengatur seperti itu. Jadi, tidak disahkan nikahnya kalau misalkan di bawah 19 tahun. Pak, kok teman saya yang baru umur 17 sudah nikah? Itu beda kasus tuh. Itu beda kasus ya, beda kasus. Pak, kok teman-teman saya 15 tahun udah nikah? Itu beda kasus ya. Ada sebabnya kenapa mereka itu disahkan pernikahannya. Ya. Namanya kompensasi menikah. Ya, apa sebabnya? Hamidun. Contohnya itu. Kemudian apalagi? Praktik ya, peraturan perundang-undangan. Ya, melalui program kegiatan yang dilakukan pemerintah, ya, penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong partisipasi aktif masyarakat. Penegakannya bagaimana? Pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Siapa penegak hukum? Polisi ya. Penegak hukum di masyarakat ada polisi. Polisi itu adalah bukan tentara sebenarnya ya. Kita tentara itu punya siapa? Tentara negara Indonesia, TNI. Kalau polisi itu adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai. Ya, kita dengan polisi sebenarnya sama, ya, masyarakat sipil biasa. Tapi mereka berbedanya adalah dikasih senjata dan dilatih untuk memakai senjata. Itu bedanya situ aja sih. Sama-sama kita masyarakat sipil juga. Ya, mendorong kesadaran hukum di masyarakat. Ya, Pak, gimana sih caranya supaya kita tahu hukum? Ya, pertama banyak baca tentang hukum gitu. Cari tahu pokoknya. Karena negara kita adalah negara berdasarkan hukum yang tertulis. Ya, negara kita adalah berdasarkan hukum yang tertulis. Emang ada hukum yang tidak tertulis? Ada. Di rumah, orang tua kalian suka ngomong kan, kamu kalau main jangan lewat dari jam 6. Kalau lewat dari jam 6 tidak kasih jajan 30 hari misalkan gitu. Ya? Tertulis gak aturannya? Tidak.
Kita tahu nggak punishment-nya atau hukumannya kalau melanggar? Tahu? Itu tahu. Berarti itu hukum yang tidak tertulis. Makanya kita suka menaati kan? Suka takut melanggar kan? Karena itu hukum. Itu hukum yang harus ditaati kan gitu. Ya gitu. Tantangan dan kendala ya, kita punya banyak aturan kompleks ya, aturan banyak sekali jenisnya dan tingkatan peraturan perundangan yang saling terkait membuat proses pemahaman menjadi sulit. Makanya kalau kalian menarik tentang hukum ya, supaya tidak dibohongi oleh hukum, oleh orang yang ahli hukum, maka belajar hukum. Masuk nanti di universitas itu fakultas hukum, bantu orang-orang yang butuh pengetahuan hukum atau pembelaan hukum. Masyarakat kecil biasanya tuh ya suka dihukum 20 tahun cuman gara-gara ngambil sebatang kayu ya. Jadi ada kebun perusahaan ya, di situ buahnya jatuh, buah coklat kalau nggak salah ya, buah coklatnya jatuh, kemudian diambil sama nenek-nenek, wah dapat nih apa, dibawalah pulang. Nah di situ dia disangka mencuri dan dia divonis 5 tahun penjara. Kejam gak tuh hukum? Ya itulah, karena dia tidak dapat fasilitas hukum. Makanya kalian jadi lawyer, bantu orang-orang kecil. Ya ini lewat pendidikan, ya lewat informasi media sosial, ya lewat penyederhanaan bahasa, teknologi informasi, itu bisa membuat paham masyarakat terhadap hukum. Jadi teman-teman, ketika kalian tertarik terhadap hukum, ya coba belajar aja, ya masuk fakultas hukum nanti kuliahnya, kemudian dengan tujuan membantu rakyat-rakyat kecil yang butuh bantuan hukum, supaya tidak ada lagi nenek-nenek yang cuman bawa sedikit kayu ya dari kebun perusahaan malah disangka mencuri. Karena kenapa? Karena dia tidak punya bantuan hukum. Karena lawyer itu pengennya yang punya duit aja. Ya bolehlah berduit ya, sekali-kali kita bantu juga rakyat-rakyat kecil gitu. Saya juga termasuk masih alumni hukum ya, tapi hukum Islam. Ya, tapi belum bisa ke ranah sana. Kenapa? Karena ada pelatihannya lagi. Ada pelatihan profesi namanya. Ya, pelatihan profesi, kemudian disumpah jadi lawyer, dapat KTA ya, kemudian dapat sertifikat untuk ikut sidang dan langsung bisa jadi lawyer. Kita langsung bisa masuk ke persidangan begitu ya. Kalau sekarang ya paling cuma nontonin doang kalau ke persidangan gitu ya. Ya gitu ya. Untuk perundang-undangan ya itu seperti itulah sistem hukum di Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Untuk kedepannya kalian lebih semangat lagi belajarnya ya, jadi orang-orang hebat dan bisa membantu rakyat kecil begitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Oke. Teman-teman, semoga bisa dipahami, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini penting sekali supaya kita tidak lagi dibohongi oleh orang-orang ahli hukum begitu ya, dan kita semakin melek terhadap hukum di Indonesia. Terima kasih semuanya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.